Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan aplikasi Siami Pro. Nah, jadi Siami Pro adalah sistem informasi audit mutu internal program studi. Jadi sebelumnya kita juga sudah pernah membuat aplikasi Siami tanpa kata Pro. Jadi itu versi yang sebelumnya, versi awal. Nah, kalau ini adalah versi yang terbaru yang sudah kami rombak habis, sudah kami sesuaikan dengan peraturan terbaru dan proses-proses AMI yang terbaru pula dan fitur-fitur juga yang terbaru. Nah, untuk link penjualan, jadi kami juga menjual aplikasi ini di Shopee, nanti ada di deskripsi video. Nah, juga bagi yang pernah membeli aplikasi Siami yang terdahulu, yang tanpa Pro, itu juga bisa menghubungi kami melalui email yang ada di deskripsi juga untuk mendapatkan, kalau seandainya nih ingin upgrade atau ingin mendapatkan versi terbaru ini, nanti kami beri harga khusus. Nah, silahkan email dan lampirkan bukti screenshot mungkin pembelian waktu di Shopee sebelumnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kami letakkan semuanya informasi itu di deskripsi video. Nah, jadi apa itu Siami? Jadi Siami Pro adalah aplikasi berbasis web yang ditujukan kepada program studi di suatu perguruan tinggi untuk dapat mengelola proses audit mutu internal secara digital dan terdokumentasi dengan baik. Nah, kemudian apa bedanya dengan Siami yang lama? Jadi Siami Pro dengan Siami lama, Siami yang dulu itu masih bersifat kaku, jadi program studi harus menyesuaikan proses AMI-nya dengan aplikasi. Nah, sedangkan yang Siami Pro ini lebih fleksibel, jadi aplikasi ini dapat menyesuaikan proses AMI di perguruan tinggi saudara masing-masing. Nah, ini tampilan AMI yang lama, jadi seperti ini menunya. Nah, kalau yang terbaru yang seperti ini, jadi kita rombak habis baik tampilan maupun fitur-fiturnya. Sudah kami perbaharui dari awal. Nah, untuk aplikasinya sendiri sudah menggunakan PHP versi terbaru yaitu 8.3.14. MySQL-nya pun juga yang terbaru. Gaya bahasa pengetikan codingnya juga masih tetap yang seperti yang lama, yang mudah kita pelajari, yang mudah kita modifikasi. Jadi bersifat natif dan struktural. Kemudian tampilannya bersifat Bootstrap 5.3. Kemudian juga dibantu dengan aplikasi SAM waktu pembuatannya ya. Aplikasi MAM, Visual Studio Code dan Google Chrome, dan juga dibantu dengan Gemini AI. Nah, kemudian syarat pembelian sendiri itu kami informasikan di awal bahwa kami menjual aplikasi ini tanpa modifikasi. Artinya kami jual aplikasi langsung, maksudnya tidak kami editkan, tidak kami modifikasikan. Jadi silahkan Anda sendiri yang memodifikasi aplikasi ini. Nah, tinggal upload di Gemini file mana yang ingin dimodifikasi, kemudian silahkan dibantu Gemini untuk memperbaiki atau menambahkan fitur apapun. Nah, jadi kami tidak memodifikasikan. Jadi syaratnya adalah, syarat pembeliannya Anda harus mengerti bahasa pemrograman PHP, dasar MySQL, dasar CSS dan lain-lain lah, yang pokoknya dasar-dasar pemrograman web. Nah, karena kami tidak memodifikasikan, silahkan yang kami jual itu plek-ketiplek langsung tanpa kami modifikasi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada yang minta modifikasi, mohon maaf tidak kami bantu. Jadi kami menjual aplikasi seadanya ini, tapi yang sudah jalan, jadi ya sudah siap pakai sebenarnya. Nah, tapi kalau Anda ingin merubah sesuatu ya silahkan rubah sendiri. Kemudian apa yang baru? Jadi yang baru, yang pertama, dapat mengelola instrumen yang berbeda setiap lam dan ban. Nah, jadi sekarang kan ada, kalau dulu kan cuma ban PT. Nah, kalau sekarang walaupun dulu juga ada lam PTK sih sebenarnya, tapi sekarang sudah lebih banyak lagi lam-lamnya. Nah, jadi di aplikasi ini yang kami terapkan ini bisa mengakomodir instrumen-instrumen yang berbeda-beda. Misalkan prodinya kan macam-macam tuh lamnya. Nah, jadi dia menyesuaikan prodi dan lamnya masing-masing. Atau kalau mau satu instrumen juga bisa, tinggal dibuat satu
departemen atau lam dan bannya ini tadi tinggal dibuat satu aja. Nah, kemudian yang kedua menyimpan dokumen AMI terdahulu juga bisa. Jadi bagi yang punya versi lama tinggal di-download aja dokumen AMI di versi lama, kemudian di-upload di dokumen si AMI Pro yang ini. Jadi masih bisa dilihat proses AMI yang sebelumnya, dokumen AMI yang sebelumnya maksudnya. Kemudian yang ketiga tanda tangan sudah digital dengan QR code. Yang keempat proses PPEPP sudah lengkap yang sudah kami sudah kami buat ini. Kemudian audit dokumen dan kecukupan juga sudah disertakan di sini. Nah, sebagai catatan video ini juga terdapat dua versi lah, bukan versi sebenarnya, ada video tutorialnya juga setelah ini kami buatkan dan kami upload, yaitu penggunaan untuk auditor dan penggunaan untuk program studi. Nah, jadi ada step by stepnya juga kami buatkan videonya untuk penggunaan aplikasinya. Nah, kemudian untuk level akses di aplikasinya ini ada 4. Yang pertama ada admin untuk mengolah keseluruhan. Yang kedua ada auditor, itu untuk auditor. Kemudian program studi sebagai auditnya, dan OPPS itu fungsinya nanti untuk melihat data saja, untuk memantau lah istilahnya. Nah, ini sebentar. Nah, ini contoh usernya, hak aksesnya. Ada admin di sini. Jadi setiap admin itu setiap level akses itu juga boleh lebih dari satu hak akses. Misalkan ini ada yang auditor dan ada yang UPPS. Nah, kemudian menu yang umum yang sudah ada di setiap levelnya itu yang pertama adalah dashboard. Nah, ini dashboard. Jadi ada rekap data di sini. Kemudian juga ada tahap penggunaan aplikasi ini di bawahnya. Kalau kita scroll itu step by stepnya juga ada berupa gambar seperti ini ya. Jadi selain video kami berikan juga berupa gambar seperti ini. Kemudian yang kedua, setiap profil juga ada menu ubah profilnya. Nah, ini namanya siapa, kemudian gambarnya juga bisa diganti masing-masing. Lalu juga ada ubah password, jadi masukkan password lama, password baru apa, jadi juga bisa mengganti password masing-masing, walaupun nanti password defaultnya adalah si AMI Pro, nih, huruf kecil semua gabung tulisannya. Kemudian ada fitur ubah tahun. Nah, jadi ubah tahun ini misalkan kita sudah selesai proses tahun 2025, kemudian 2026 mau proses baru lagi, maka silahkan diaktifkan yang 2026. Nah, apabila ingin melihat dokumen yang lama, misalkan 2025, ya tinggal kita aktifkan yang tahun 2025. Jadi multi tahun istilahnya. Jadi kita berkelanjutan ke depannya. Lalu tutorial dan dokumentasi. Nah, jadi nanti selain dokumentasi berupa gambar tadi juga ada dokumentasi berupa video seperti ini. Nah, nanti kita upload juga di aplikasinya. Lalu terakhir adalah dokumen tinjauan. Nah, dokumen tinjauan ini berguna untuk auditor atau UPPS atau program studi melihat, misalkan nih yang kita upload adalah template instrumen, mungkin nanti ada matrik penilaian atau ada format apa yang format berita acara misalkan, atau format presensi atau absensi misalkan. Nah, nanti diupload oleh admin agar bisa di print atau dilihat oleh prodi maupun auditor maupun UPPS. Nah, jadi ini ada dokumen tinjauannya. Oke, kita masuk ke halaman administrator. Nah, jadi di halaman administrator ini selain menu-menu yang sebelumnya tadi, yang umum tadi, yang ada di semua level, juga ditambah menu-menu khususnya. Nah, yang pertama adalah menu setting aplikasi. Nah, jadi yang membeli aplikasi ini nantinya bisa merubah apapun. Misalkan nama aplikasi mau dirubah, singkatannya juga mau dirubah, nama universitas, kemudian footer copyright-nya, ada logo, icon, dan logo perguruan tingginya, sampai background pas waktu login juga bisa dirubah, jadi bebas untuk dipergunakan. Kemudian yang kedua, tahun kegiatan ini sama dengan yang tadi, jadi kita tambahkan dulu di admin tahun kegiatan ini, baru nanti bisa dimunculkan di auditor maupun program studi maupun PPS level yang lain lah istilahnya. Nah, tetapi juga jangan lupa nanti di menu user atau peran itu juga ditambahkan tahunnya. Nah, supaya apabila pejabatnya berbeda, misalkan di 2025 itu pejabat dekannya berbeda, maka tidak berubah nanti pas waktu laporan AMI-nya. Di 2026 misalkan ada pergantian dekan, nah maka itu nanti menyesuaikan di tahun 2026. Nah, maka peran untuk tahunnya juga nanti ditambahkan di setiap usernya.
Kemudian ada data jenjang. Nah, ini silahkan ditambahkan, ini data master saja. Jadi apa di prodi Anda, di perguruan tinggi Anda itu ada jenjang apa saja, silahkan dimasukkan di sini. Kemudian UPPS-nya juga silahkan dimasukkan, fakultas apa saja yang ada di perguruan tinggi Anda. Kemudian program studinya juga silahkan. Nah, tapi ini umum lah, bukan sarjana hukum misalkan atau magister hukum, karena nanti disandingkan dengan data jenjang yang sudah kita input sebelumnya. Jadi ini umum sebenarnya. Kemudian status AMI. Nah, ini yang berbeda dengan AMI yang terdahulu. Jadi kita bisa memodifikasi proses-proses AMI-nya. Nah, kalau yang di sini yang default adalah proses AMI yang sudah ada yang sudah kami contohkan di universitas kami. Nah, kalau Anda misalkan di universitas Anda berbeda, maka silakan dimodifikasi data-data proses AMI yang ini. Kemudian ini peran nih. Nah, kalau peran ini yang seperti saya jelaskan tadi, ini misalkan admin ini harus kita buatkan juga 2026-nya agar dia bisa melihat tahun 2025 dan tahun 2026. Jadi ini connect nanti ke ubah tahun yang ini. Jadi ini harus diperhatikan juga. Lalu dokumen AMI lama. Nah, dokumen AMI lama ini berguna apabila kita sudah melaksanakan AMI di sistem yang lama misalkan, atau masih manual. Nah, silahkan upload di sini. Nanti kita akan mendapatkan barcode. Nah, barcode ini nanti disertakan di cover atau dimanapun, agar waktu orang atau asesor misalkan mau mencek keaslian dokumennya, maka bisa diverifikasi di aplikasi ini melalui barcode yang disediakan di sini. Kemudian kelengkapan AMI ini ya sama yang seperti saya jelaskan di sebelumnya tadi. Apapun yang kita upload di sini ditujukan untuk siapa, maka nanti di halaman level auditor atau prodi atau PPS itu nanti akan muncul data dokumen kelengkapan AMI ini atau dokumen tinjauan ini. Lalu, nah ini lembaga akreditasi. Jadi di perguruan tinggi Anda itu ada berapa banyak program studi, kemudian ada memakai LAM dan BAN apa saja. Nah, silakan diinput di sini, nanti terhubung ke program studi Anda. Lalu yang berikutnya, nah ini sebelum kita memulai proses AMI, nanti kita akan mengisi kriteria namanya. Nah, jadi setiap lembaga itu kita buatkan kriterianya masing-masing. Misalkan ini di LAM Infocom terdapat 2 kriteria, 1 dan 2. Mungkin lebih banyak lagi seharusnya lah, tapi contohnya di sini cuma kami buatkan 2. Nah, di LAMDIK ada S1 dan ada S2 itu juga harus dibedakan nanti untuk kriteria-kriterianya. Kemudian selanjutnya adalah list dokumen. Nah, list dokumen ini berfungsi apabila apapun yang diminta di instrumen, nanti dokumen apapun yang diminta, nah harus kita input di sini, dan jangan sampai ada double. Nah, jadi kalau ada double silahkan dikelompokkan agar semua dokumen-dokumen ini tidak ada yang double. Kemudian instrumen. Nah, ini yang paling penting. Di instrumen kita bisa tadi kan berdasarkan kita pilih S1, kemudian lembaganya adalah LAMDIK, maka tadi ada 2 instrumen, ada 2 kriteria di sini. Nah, kalau kita klik action atau view ini, maka akan kelihatan nanti isinya. Nah, jadi seperti ini, ada 2 tadi kan. Nah, maka isinya seperti ini, bisa kita tambahkan. Pas waktu kita menambahkan itu silahkan diisi, ada judul butir nih juga sudah kita sertakan di mana tadi, di kelengkapan AMI. Nah, ini nanti di aplikasi yang kita berikan itu silahkan download nih template untuk instrumennya, itu sudah kita buatkan sedemikian rupa sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan instrumen di aplikasi yang ini. Oke, kemudian itu sudah selesai untuk menu-menu di halaman admin. Sekarang kita ke halaman auditor. Nah, jadi di halaman auditor ini dashboardnya seperti ini ya. Jadi apabila kita sebagai auditor, kita memiliki 2 program studi yang kita audit, entah itu sebagai ketua maupun sebagai auditor, maka akan ditampilkannya semuanya di sini. Nah, kecuali kita mau melihat tahun yang terdahulu, tinggal kita pilih ubah tahun ini 2025, maka nanti akan beda munculnya. Nah, kalau di sini contohnya kita sebagai auditor akan mengaudit program studi teknik informatika dan sistem informasi nih. Di sistem informatika teknik informatika itu sebagai ketua, user 2 nih. Sebagai kalau di sistem informasi kita sebagai anggota, karena ketuanya adalah user 1 ini.
Nah, jadi di sini bisa kelihatan semuanya. Kemudian melihat dokumen prodi. Nah, jadi di menu sebelumnya nih di dashboard ini kan ada menu audit dokumen. Nah, silakan diklik ini maka nanti akan muncul menu yang ini. Nah, jadi kita bisa melihat listnya di sini apakah lengkap atau belum. Kalau nanti di per kriteria waktu kita mengaudit juga akan muncul dokumen ini. Kemudian mengisi audit kepatuhan. Nah, ini audit kepatuhan. Di sini kita lihat sudah ada nih yang terisi 50%, artinya dari dua ini sudah satu yang kita isi. Nah, kalau kita klik yang ini maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tinggal kita input nanti temuannya apa, maka nanti akan muncul di sini kalau kita simpan. Lalu kalau sudah semuanya kita isi, maka kita bisa upload presensi nih. Jadi harus kita sertakan juga ya formatnya seperti apa, beda-beda masing-masing perguruan tinggi. Kemudian berita acaranya sebagai kelengkapannya dan foto kegiatannya. Nah, jadi fotonya pun bisa lebih dari satu foto nantinya. Lalu proses selanjutnya nanti sesuai dengan status AMI tadi. Kalau di sini harus diverifikasi beberapa kali oleh auditor, kemudian oleh program studi, kemudian program studi mengisi rapat RTM dulu, kemudian program studi mengisi tindak lanjutnya. Nah, lalu langkah auditor adalah memverifikasi tindak lanjut. Nah, kalau sudah kita ini kan nanti oke nih, kalau kita klik oke maka akan seperti ini ada tanggalnya. Nah, ini juga bisa dibatalkan kalau seandainya tidak dilaksanakan. Nah, kemudian kalau seandainya memang sebenarnya tidak dilaksanakan, ya biarkan saja seperti ini. Jadi nanti prosesnya di laporan AMI-nya nanti tidak dilaksanakan statusnya. Nah, lalu terakhir kalau sudah selesai proses AMI-nya maka program studi maupun auditor itu bisa mendownload, UPPS juga bisa mendownload laporan AMI yang sudah kami sertakan seperti ini. Nah, kemudian statusnya pun nanti akan berubah menjadi seperti ini nih, selesai. Ini bisa di print. Kalau belum selesai maka ini masih belum bisa di print. Nah, kalau sudah selesai pulang lagi, semua data di sini terkunci, sudah tidak bisa dimodifikasi lagi. Nah, kemudian menu untuk program studi atau audit ini juga mirip dashboard seperti ini. Nah, jadi langkah pertama adalah input dokumen. Jadi program studi ini harus mengimport dokumen di menu upload dokumen yang diminta. Nah, jadi seperti ini. Upload dokumen ini ada dua tampilan lah, bisa list per dokumen juga list per butir. Kalau list per butir tampilannya seperti ini. Nah, ini ada butir, nanti tinggal kita upload dokumen apa saja yang diminta pada butir tersebut. Nah, kalau sama, ini upload satu aja, nanti di sini juga sudah terupload otomatis. Nah, jadi dia akan bisa per list, bisa per butir. Kemudian melihat audit kepatuhan. Nah, jadi yang sudah diisi auditor itu bisa kita lihat. Nah, di sini ada mayor temuannya, kemudian ini melampaui. Kalau melampaui itu sudah tidak masalah lagi. Yang kita perhatikan adalah yang KTS mayor, minor maupun observasi. Ini di sini juga terlihat uraian temuannya apa saja. Nah, kemudian juga dapat melihat berita acara, presensi, dan foto kegiatan lah yang sudah diupload oleh auditor tadi. Lalu setelah selesai proses RTM, maka di waktu RTL atau rencana tindak lanjut nih, program studi harus mengisi apa rencana tindak lanjutnya. Jadi misalkan kurang dokumen ini, maka di sini kita perbaiki. Kemudian kalau ada link silahkan di copy paste link Google Drive di sini. Jadi nanti auditor bisa melihat dokumen perbaikannya. Nah, kemudian kalau sudah diverifikasi oleh auditor tadi seperti yang kita jelaskan di menu auditor tadi, maka sama dengan auditor tadi, program studi juga dapat mencetak laporannya. Nah, jadi tampilan nanti seperti ini. Ini juga berlaku pada menu UPPS lah. Jadi UPPS atau fakultas itu dapat melihat menu yang seperti tadi, cuman tidak dapat mengutak-atik, hanya dapat melihat proses yang dilakukan oleh program studi maupun oleh auditor. Nah, dan juga bisa memprint atau mendownload laporan AMI-nya. Oke, mungkin itu untuk penjelasan aplikasi SIAMI Pro. Nah, semoga tertarik dan silakan
order di Shopee melalui link di deskripsi video. Oke, setelah ini akan kita buatkan juga video untuk tutorial penggunaan bagi auditor dan penggunaan bagi program studi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.